Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 19104168851, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan dosen Adi Mursalim SE MM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penugasan. Masalah penugasan. Masalah penugasan adalah masalah pemrograman linier khusus, masalah pendelegasian tugas atau assignment ke sejumlah penerima tugas atau assignee atas dasar 1-1 atau one-to-one basis. Jumlah assignment sama dengan jumlah assignee bila tidak harus ditambahkan dummy assignment atau assignee atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan assignee dalam menyelesaikan assignment. Masalah bisa minimasi atau maksimasi. Tujuannya, menjadwalkan setiap assignee pada satu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian berupa biaya dan waktu, keuntungan berupa pendapatan, laba, nilai, dan kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Bentuk umum tabel masalah penugasan seperti yang bisa saudara-saudari lihat, itu bentuk umum dari tabel masalah penugasan. Pernyataan matematisnya, penugasan atau I sama dengan pekerja, I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N kepada J atau tugas, itu J sama dengan 1, 2, 3 sampai N dengan biaya sebesar CIJ. Jadi pernyataannya XIJ adalah 0 jika 0 pekerjaan ke J tidak dibebankan ke mesin I. Jika L1, jika pekerjaan ke J dibebankan ke mesin I. Fungsi tujuan XO sama dengan M, bisa dilihat di rumusnya. Contoh masalah minimasi. Sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaannya berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh karyawan yang berlainan juga berbeda. Masih dalam contoh minimasi, masalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum. Tabel biaya dalam hitungan rupiah. Karyawan itu ada A, B, C, dan D, sedangkan pekerjaan itu ada 1, 2, 3, dan 4. Dengan jumlah masing-masing seperti yang bisa dilihat dalam tabel. Lalu langkah-langkahnya yaitu menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Lalu mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Maksudnya di sini adalah seperti pada baris bagian karyawan A itu untuk pekerjaan yang 1 150, pekerjaan yang 2 200, pekerjaan yang 3 180, pekerjaan yang keempat itu 220. Masing-masing dari angka tersebut kita kurangkan dengan angka 150. Jadi
menjadi 150 kurang 150 menjadi 0, 200 dikurang 150 menjadi 50, 180 dikurang dengan 150 menjadi 30, 220 dikurang dengan 150 menjadi 70. Begitu pula dengan baris-baris yang berikutnya seperti B, C, dan D. Itu sudah ada nilai terkecil dari masing-masing baris, jadi tinggal dikurangkan saja. Diperiksa lagi apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil. Maksudnya di sini, hasil dari pengurangan yang telah dilakukan pada tabel sebelumnya, itu apakah masih memiliki kolom yang belum memiliki nilai 0, seperti di sini, yaitu di kolom yang pekerjaan ketiga, itu masih berbentuk nilai yang lebih dari 0 semua, yaitu 30, 70, 30, dan 20. Belum ada nilai 0, berarti di sini dilakukan pengurangan dengan angka 20. Jadi 30 dikurang 20 menjadi 10, 70 dikurang 20 menjadi 50, 30 dikurang 20 menjadi 10, 20 dikurang 20 menjadi 0. Dan dengan begitu menghasilkan angka 0 di paling bawah kolom. Menentukan penugasan optimum praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Jadi ditarik dari garis yang angka 2 di bagian kolom 1 dan di bagian baris terakhir. Seperti yang dapat dilihat. Lalu merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah assignment atau assignee, ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Maksudnya di sini ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan. Maksudnya di sini, seperti nilai yang tidak tertutup garis, misalnya di barisan A itu 50, 10, dengan 70 itu tidak tertutup garis. Jadi, 50, 10, dan 70 itu dikurangi dengan nilai terkecil yaitu 10. Jadi, 50 dikurang 10, 40, 10 dikurang 10, 0, 70 dikurang 10, 60. Kalau di bagian sama juga di bagian baris B itu 20, 50 dengan 30 juga dikurangi menjadi 20 kurang 10, 10, 50 kurang 10, 40, 30 dikurang 10, 20. Sedangkan di bagian yang tertutup garis itu barisan C, yaitu angka 50 ditambah 10 menjadi 60. Begitu pula di bagian D, di angka 10 ditambah 10 menjadi 20. Penugasan optimum biaya yaitu pekerja A ke pekerjaan yang ketiga itu 180, yang B ke pekerjaan 1 dengan total biaya 140, pekerja C ke pekerjaan yang kedua yaitu 200, pekerja D ke pekerjaan yang keempat yaitu 160 dengan total biaya 680. Dummy assignee, total biaya dalam ribuan rupiah. Langkah penyelesaiannya sama.
contoh masalah maksimasi. Dalam masalah maksimasi, elemen-elemen matriks menunjukkan keuntungan seperti berikut. Di situ ada karyawan A, B, C, D, dan E. Pekerjaannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan biaya masing-masing sudah diterakan pada tabel. Seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matriks opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. Maksudnya di sini seperti pada baris karyawan A dengan pekerjaan 1, 2, 3, dan 4. Pada baris karyawan A itu 1000 dengan biaya 1000, 1200, 1800 dengan 105. 1500 dengan jumlah nilai maksimum yaitu 1500 dan dilakukan pengurangan dengan nilai maksimum yaitu 1500 dikurang 1000 menjadi 500, 1500 dikurang 1200 menjadi 300, 1500 dikurang 1000 menjadi 500, 1500 dikurang 800 menjadi 700, 1500 dikurang 1500 menjadi 0. Begitu juga dengan baris-baris berikutnya, yaitu seperti baris B itu dengan nilai maksimum 1500 dan baris C dengan nilai maksimum yaitu 1200, baris D yaitu dengan nilai maksimum yaitu 1600, nilai E dengan nilai maksimum yaitu 1700. Minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Maksudnya di sini yaitu sama seperti pada bagian contoh minimasi tadi, jika belum ada nilai nol pada kolom yaitu dengan mengurangi nilai terkecil pada setiap kolom, yaitu kolom bagian pekerjaan 1 itu belum memiliki nilai nol. Jadi dikurangi dengan angka terkecil yaitu 100. Jadi 500 dikurang 100 400, 100 dikurang 100 0, 300 dikurang 100 200, 300 dikurang 100 200, 700 dikurang 100 600. Begitu juga dengan kolom pekerjaan 2 dan dengan kolom pekerjaan 3 dikurangi masing-masing dengan nilai terkecil dari masing-masing kolom. Menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen nol baru dapat dihimpit oleh 4 garis. Di situ baru terlihat 4 garis yaitu di bagian kolom pekerjaan ke-5 ditarik sampai ke bawah karena memiliki nilai 0 3 angka 0. Di baris karyawan B ditarik ke arah kanan secara vertikal yaitu ke arah kanan dengan angka 0 ada 2. Di garis D juga begitu dengan E sama juga. Merevisi matriks dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis dan menambah elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Maksudnya di sini yaitu elemen yang tidak tertutup garis seperti yang sudah saya warnakan pada tabel yang dengan angka yang berwarna hijau itu ada 400, 200, 200 dengan 700 itu tidak tertutup garis. Jadi, angka tersebut harus dikurangi dengan angka terkecil yang ada pada baris tersebut yaitu angka 200. Jadi, setelah dikurangi menjadi 200, 0, 0 dengan 500. Dengan baris yang kedua, yaitu baris B, itu 400 dikurangi 200 menjadi, tapi ditambah menjadi 400 karena itu terhimpit oleh 2 garis. Begitu juga kalau yang di baris yang C itu sama dengan baris yang A karena tidak terhimpit oleh garis, jadi harus dikurangi dengan nilai terkecil yaitu
menjadi nilainya 0, 100, 0, 200, dan 0. Di bagian D itu sama dengan bagian B tadi, yaitu ditambah menjadi 700 di angka yang sudah diwarnakan, yaitu di bagian terakhir di kolom pekerjaan 5. Yang E juga sama. Ulangi langkah yang ketiga, yaitu langkah yang ketiga. Jadi penugasan optimalnya di sini, karyawan A dengan pekerjaan 2 dengan keuntungan 1.200, karyawan B dengan pekerjaan 1 dengan keuntungan 1.400, pekerja C atau karyawan C dengan pekerjaan yang kelima yaitu keuntungan 1.200, pekerja D atau karyawan D dengan pekerjaan yang keempat dengan keuntungan 1.600, pekerja E atau karyawan E dengan pekerjaan yang ketiga dengan keuntungan 1.400, dengan total semua keuntungan dari semua karyawan yaitu 6.800. Dengan penugasan alternatif yang kedua, karyawan A dengan pekerja yang kelima yaitu menghasilkan keuntungan 1.500, karyawan B dengan pekerjaan yang keempat menghasilkan keuntungan 1.500, karyawan C dengan pekerjaan yang ke-1 menghasilkan keuntungan 900, karyawan D dengan pekerjaan yang kedua menghasilkan keuntungan 1.500, karyawan E dengan pekerjaan yang ketiga menghasilkan keuntungan 1.400, dan menghasilkan total keuntungan dari semua penugasan alternatif yaitu 6.800. Catatan, dalam praktek sehari-hari tidak semua masalah penugasan memiliki matriks biaya atau keuntungan, seperti dalam 2 contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalisasi dan M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau M tersebut. Teori pengambilan keputusan. Pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. Yang pertama, penilaian situasi atau situational approach untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. Yang kedua, analisis persoalan atau problem analisis dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan atau decisions analysis didasarkan pada pola berpikir pengambilan pilihan. Yang keempat, analisis persoalan potensial atau potential problem analysis didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Inti dari pengambilan keputusan. Penentuan alternatif yang jelas harus alternatif yang terbaik, the best alternative. Perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambilan keputusan. Lingkungan situasi keputusan.
yaitu yang pertama lingkungan eksternal yang mencakup sosial, politik, budaya, alam, ekonomi, dan kota. Yang kedua lingkungan internal yaitu mencakup mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan yang tidak memuaskan, dan sales atau agent tidak bergairah. Teknik pengambilan keputusan yaitu situasi misalnya ada kepastian atau certain dengan pemecahan deterministik dengan teknik linear programming, model transportasi, model penugasan, model inventory, model antrian, model network. Lalu, situasi ada resiko atau risk dengan pemecahan probabilitastik dengan model keputusan probabilitastik, model inventory probabilitastik dengan model antrian probabilitastik. Situasi yang tidak ada kepastian atau uncertainty dengan pemecahan tidak diketahui. Teknik yaitu analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Situasi yang terakhir ada konflik dengan pemecahan tergantung tindakan lawan, teknik teori permainan atau game teori. Teknik pengambilan keputusan. Certain, jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Risk, jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Uncertainty, jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Konflik, jika kepastian dua atau lebih pengambilan keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya mengambil keputusan. Tujuan analisis keputusan atau decisions analysis, mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria dan pengidentifikasian risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Teknik pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam analisis keputusan, yaitu yang pertama, pernyataan keputusan, yang kedua, sasaran bagi keputusan, yang ketiga, alternatif atau pilihan, yang keempat, konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, rumuskan atau definisikan persoalan keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, cari alternatif tindakan. Yang keempat, analisis alternatif yang fleksibel. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik. Yang keenam, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan dari perkataan, mungkin dari perkataan atau baik dari slide yang saya tampilkan, mungkin dari penyusunan kata-katanya atau gimana, saya mohon maaf. Demikian dan terima kasih.